Sekarang semuanya nggak kelihatan. Sekolah, guru nggak ngelihat murid, murid nggak ngelihat guru. Namanya apa? Online. Al-muhadarah. Muhadarah diambil dari 3 huruf hadarah. Hadarah itu kalau bahasa Inggrisnya prison. Prison, hadir, hadarah. Kalau bahasa kami di Riau, hadarah itu ketok, teko. Muhadarah orangnya teko, hadir, kelihatan dan datang. Hadara yuhadiru muhadarah, dia hadir, datang, kelihatan, bukan ngaji di alam gaib. Sekarang semuanya nggak kelihatan. Sekolah, guru nggak ngelihat murid, murid nggak ngelihat guru. Namanya apa? Online. Tapi di Ma'had Ulumul Quran, Ma'had Ulumul Quran Al-Hikam, semuanya hadir. Hadir kan? Hadir. Saya beberapa kali acara Ustaz Abdul Somad, kita akan ada pengajian. Saya hadir berdua dengan kamera. Yang lain mana? Urung teko. Nah, maka disebut dengan muhadarah. Cuman muhadarah ini terkadang ada masalah ekonomi, ada politik, ada masalah kebakaran hutan, macam-macam. Tapi kita dibatasi al-muhadarah ad-din, diniyah. Ma'a fadilatid doktor. Masya Allah. Tapi tadi Kiai menyebut Syekh Abdul Somad dari Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah. Saya sowan ke Habib Lutfi beberapa tahun yang lalu. Kemudian Habib, jangan pakai ustadz lagi, pakai Syekh. Saya sangat menghormati Habib Lutfi, memuliakan beliau. Beliau Syekh Masyaikh Turuk As-Sufiyah, dari mulai Thariqat Qadiriyah, Abul Hasan Asy-Syadzili, Syadziliyah, Ahmad Ar-Rifai, Rifaiyah, Sayyidi Ahmadil Badawi, Ahmadiyah, sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Naqsyabandiyah, sampai ke Tijaniyah. Semuanya alhamdulillah adem ayam beliau menjelaskan. Tapi rasanya nama Syekh ini di kampung saya, kalau namanya terlalu besar itu anaknya demam. Saya takut meriang panas dingin. Nah itu bukan saya nggak hormat pada Habib. Masya Allah, jazahullahu khairal jazah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah dari para habaib. Abdul Somad. Jadi panggil saja saya. Ya terserahlah, mau manggil sedulur. Kalau nggak mau panggil sedulur, brother, akhi fillah Abdul Somad. Masya Allah, ini penghormatan dari Ma'had Ulumul Quran Al-Hikam, dituliskan dokter. Tempat kita alhamdulillah bisa dibedakan antara doktor S3 dengan doktor penyakit. Dari O dengan E, doktor dengan dokter. Nah di Arab itu nggak ada. Di Arab yang penyakit dokter juga, doktor. Maka ada seorang bapak-bapak bawa istrinya sedang hamil tua, belum sampai ke rumah sakit, di tengah jalan istri, maaf, mohon sewu, istrinya mau melahirkan, berhenti karena dia lihat ada pamflet di samping jalan, dokter. Maka dia bawa ke sana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dokter buka. Isfi, ada apa? Kata dokter. Ini istri saya hamil, kata dia. Afwan, mohon maaf. Kenapa? Ana dokter haiwan. Tapi alhamdulillah di tempat kita bisa dibedakan. Yang membedakan itu alhamdulillah adalah tradisi dan ilmu. Jadi ini perlu diluruskan. Saya khawatirnya nanti kalau orang nggak kenal, nanti banyak yang hamil-hamil mau minta periksa dengan dokter. Mohon maaf ya, saya kadang ceramah ini sering keceplosan. Tolong kalau tidak sesuai adab, sopan santun, tata krama di pondok, nanti sebelum diupload diedit dulu. Gak apa-apa. Kalau kurang panjang kita tambah iklan.
Bima'hadi Ulumil Quran Al-Hikam Wonosobo. Wonosobo, Masya Allah. Kadang banyak juga orang yang susah membedakan. Bagi yang jarang-jarang ke Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kadang-kadang mau nyebut Wonosobo jadi Bondowoso. Karena tidak familiar bagi yang belum. Tapi alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia bersama UAS. Mungkin saya husnuzon Habib Lutfi. Nama itu kan doa, betul kan? Nama itu doa. Habib Lutfi tidak mau hidup saya ini terlalu banyak ujian, maka beliau mau robah jadi syekh. Tapi karena sudah payah merubahnya, tetap itu mungkin sebab ujiannya nggak pernah berakhir. Karena ujian akhir semester, ujian terus. Merajut ukhuwah Islamiyah, gaya Kiai Muhammad Mahmud Ismail menjelaskan ukhuwah. Simple, sederhana, tapi merasuk ke dalam hati. Kan banyak orang susah menjelaskan ukhuwah menurut etimologi, ukhuwah menurut terminologi, ukhuwah menurut Karel Stenbring, ukhuwah menurut, susah sekali itu. Tapi kiai itu Masya Allah singkat, padat, berisi. Apa kata beliau? Yang satu bacaannya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang satu lagi bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang Allahumma ba'id dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allahu akbar kabira, loh ini dari mana? Nabi sholat Allahu akbar. Ketika Nabi sholat, makmumnya baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi nanya, manil qail, siapa sing baca Allahu akbar kabira? Siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira? Dia gentleman. Ana, saya ya Rasulullah, saya tadi yang baca Allahu akbar kabira. Apa kata Nabi SAW? Futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca Allahu akbar kabira. Kebetulan yang mendengar hadis itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab? Sejak mendengar itu aku tidak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira. Kalau orang yang dalam kepalanya adalah ukhuwah, dia akan berkata bahwa Allahu akbar kabira dan Allahumma ba'id sama-sama sunnah. Tapi kalau orangnya tidak mau ukhuwah, begitu dia dengar hadis ini, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira. Apa kata dia? Gimana pendapatmu tentang hadis ini? Ternyata Abdullah bin Umar itu NU. Kiai Masya Allah ablaghul bulagha. Jadi bagaimana pesan-pesan itu ablag, sampai ke hati jamaah. Jadi saya selalunya datang tuh niatnya enggak niat ceramah, tapi niatnya adalah man salaka tariqan. Siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Beberapa tahun yang lalu saya datang ke Yogyakarta. Sahabat saya Ustadz Salim Afillah membawa saya berjalan-jalan ke tempat markasnya Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Saya diperlihatkan tembok yang beliau pukul dengan sikunya, lalu kemudian roboh saat dikejar oleh Belanda. Saya pun berdiri di samping tembok itu dan memukulkan siku saya. Lalu mereka pun ngambil foto. Temboknya memang udah roboh. Lalu kemudian di situ ada tiang, di bawah tiang itu ada ukiran lukisan. Lalu kemudian Ustadz Salim nanya, coba Ustadz perhatikan lukisan ukiran apa itu? Seperti buah-buahan. Iya, buah apa? Buah salak, kata saya. Ya, kenapa? Karena orang Jawa filosofinya sangat dalam dan di sana ada pertemuan antara Islam dan Jawa. Satu hembusan nafas, orang Jawa musliman, maka saat itu dia buat salak. Kenapa? Karena dia ingin menyampaikan pesan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Salak.
Jadi orang susah untuk mengingatkan santri-santri yang hafalannya banyak, tapi untuk nyantolin hafalannya ada pakunya. Pakunya apa? Ketika melihat buah-buah itu, ketika saya melihat ke atas, seperti ada lagi gambar buah yang tergantung. Ustaz Somad, coba lihat ke atas. Saya lihat. Gambar apa itu? Seperti buah. Buah apa? Buah nenas. Itulah dia kul a'udzu birabbin nas. Kenapa yang ini di bawah? Karena orang berjalan di bawah. Yang berjalan di atas Superman. Berjalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tapi godaan-godaan setan banyak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibuat gambar ananas karena bisikan-bisikan datang dari atas masuk ke dalam hati, penuh dengan makna dan filosofi. Apa filosofi balon ini? Abdul Somad sedang diajarkan, jangan cuman seperti balon setelah anginnya habis kempes. Jangan kau seperti balon Abdul Somad melambung ke atas. Ustaz dapat dari mana? Saya mencoba menafsirkan sendiri. Ini ada Ma'ad Ali. Ma'ad Ali julusannya apa? Tafsir wa ulumil Quran. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada pada bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Berapa bulan yang dimuliakan Allah? Minha arba'atun hurum. Zulqa'dah sudah berlalu, Zulhijjah sudah, dan hari ini berada di bulan Muharram 1442 bertepatan 1 September 2020. Kan udah ditulis Pak Ustadz, ngapain Ustadz sebutkan? Nanti waktu diupload ini balehonya nggak masuk semua. Maka ketika saya ceritakan, Masya Allah tabarakallah, maka tadi yang hadir-hadir saya sebutkan. Nanti ada orang mengatakan, loh, alim ulamanya hadir, dari ormas-ormasnya hadir, kok Pak Bupatinya nggak hadir? Beliau sedang tugas di luar kota. Tapi Pak Bupati mengurus yang lebih tinggi dari Bupati, Ibu Bupati beserta rombongan. Nanti beliau akan bercerita kenapa Ustadz Somad katakan lebih tinggi, kenapa Ibu lebih hebat. Yang pertama kali masuk Islam laki-laki apa perempuan? Perempuan, kata perempuan. Khadijah Al-Kubra yang pertama kali masuk Islam, kata yang perempuan. Kata yang laki-laki, yang pertama kali masuk Islam adalah laki-laki, Abu Bakar Siddiq. Kata anak-anak, yang masuk Islam yang pertama kali adalah anak-anak, Sayyidina Ali. Tapi kalau mereka merajut ukhuwah, ya wis terserahlah, podo kabeh, apik kabeh insyaallah. Nah, kalau saya berceramah kepada 100 laki-laki, yang membawa ceramah itu pulang ke rumah tinggal 50. Dari yang 50 itu yang bisa ngomong di rumah tinggal 30. Dari yang 30 itu yang didengar di rumah tinggal 10. Dari 100. Tapi kalau saya bicara ke 100 perempuan, maka begitu sampai di rumah menjadi 300. Karena ada anaknya, ada suaminya. Lalu kemudian anaknya menikah menjadi 400. Punya cucu menjadi 450. Yang sebagian belum 2 anak. Artinya apa? Perempuan luar biasa. Makanya tadi yang membimbing kita, tapi saya posisi harus tetap di tengah ini. Jangan terlalu miring ke kiri, jangan terlalu miring ke kanan. Kenapa? Merajut ukhuwah. Ukhuwah itu dari kata akhun. Akhun itu bentuk jamaknya 2. Satu ikhwah, yang satu lagi ikhwan. Ikhwan, ingat akhwat. Tapi kalau kita lihat penggunaannya dalam Al-Quran, coba kita lihat kapan Allah menggunakan kata ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang Nabi Yusuf. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf, Allah berkata, waja'a ikhwatu Yusuf. Datanglah saudara-saudara Yusuf. Allah tidak mengatakan ikhwanu Yusuf, tapi dia katakan ikhwatu Yusuf.
Lalu kemudian ketika cerita tentang ayat warisan, maka Allah katakan, gunakan di situ kata ikhwah. Fa in kanu rijalan wa nisaan ikhwah. Laki-laki dan perempuan yang bersaudara kandung, falizzakari mithlu hazzil untsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ikhwah digunakan untuk saudara kandung. Tapi kalau untuk orang yang nggak bersaudara kandung, nggak satu ibu, nggak satu ayah, fa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka bertaubat dan mendirikan salat, fa ikhwanukum fiddin, mereka adalah saudara kamu. Maka ikhwah saudara kandung, satu ayah, satu ibu, atau satu ayah lain ibu. Tapi kalau ikhwan, saudara yang tidak kandung. Setuju? Ragu-ragu. Saya paham mereka adalah jurusan tafsir wa ulumil Quran, mereka para penghafal Quran. Boleh nggak setuju? Tapi saya memaksa untuk setuju. Ikhwah saudara kandung, ikhwan tidak kandung. Kalau begitu kita ini ikhwah atau ikhwan? Ikhwan. Tapi Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Allah ingin mengatakan, dalam masalah Yusuf saudara kandung ikhwah, dalam masalah harta warisan saudara kandung ikhwan. Tapi engkau wahai Abdul Somad bersama masyarakat Bondowoso, saya cuma mau mengingatkan, engkau Abdul Somad bersama masyarakat Wonosobo, bahwa engkau adalah ikhwah seperti seibu seayah saudara kandung. Kalau sudah saudara maka tidak menyakiti, karena itu artinya satu, udara itu artinya perut, udara perut, sesatu, udara perut, saudara seperut. Karena kita memang berasal dari satu perut, saya, ibu, bapak, adik-adik. Abdul Somad sok akrab. Dari perut mana? Yang ini perut orang Sumatera, yang ini perut orang Jawa. Memang betul kita ini berbeda pulau, nun jauh di sana, naik pesawatnya aja lebih 1 jam, apalagi naik perahu. Tapi kalau diurut-urut ke atas, kita berasal dari satu perut, satu rahim, rahimnya Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Jadi kalau mau merajut ukhuwah, syaratnya apa? Lihat titik persamaannya, jangan lihat titik perbedaannya. Karena kalau melihat perbedaan, kita pasti berbeda. Ada wajahnya yang sama? Enggak ada. Ada cap jempolnya yang sama? Enggak ada. Gimana kita mau bisa bersama kalau kita hanya melihat perbedaan? Tapi persamaan, titik-titik persamaan kita yang paling besar dan universal adalah saudara, satu udara, berasal dari satu perut, perut Hawa. Tolong yang bukan berasal dari perut Hawa, angkat tangan. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian berpisahlah dalam perut yang banyak. Saya kebetulan ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut seorang perempuan di Pulau Sumatera. Lalu adik-adik, sahabat-sahabat di sini ada yang masuk ke dalam perut orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada sahabat kami. Ada yang masuk ke dalam perut saudara kami dari Pulau Jawa. Berbeda perut. Perut ini tempat, maaf, beribu maaf, tempat dalam perut itu adalah namanya rahim. Karena kalau perut itu nggak ada rahim, itu kita sudah bersatu dengan sambal terasi. Makanya kata Allah, ana Rahman, aku ini Rahman, syaqaqtur rahim min ismi. Rahim itu diambil, wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari namaku. Rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim adalah bahasa Allah, bahasa Al-Quran, bahasa Asmaul Husna. Sebagaimana sayangnya rahim kepada makhluk, begitulah sayangnya rahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi rahimi falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Akhirnya kita pun menyambung tali silaturahim. Jangan lagi lihat perbedaan, karena kalau kita lihat perbedaan kita amat sangat jauh. Saya tahu saya kurang adab, saya kurang sopan. Kalau lihat perbedaan, ini Abdul Somad kok nggak pakai sarung?
Saya tidak dari hotel ke pesantren langsung. Kalau model dekat begitu, tapi ini nanti akan ada acara lagi, kemudian kami nggak ada mampir, akan ada peletakan batu pertama, pakai cangkol, mungkin ada lubang akan ngangkang. Maka saya begitu. Saya mohon maaf, tidak sopan, kurang adab kepada para habaib, tapi ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Lalu kemudian karena Abdul Somad tidak pakai sorban, datang Habib Tahir As-Saqaf. Tapi karena orang daerah Yaman, Saudi Arabia, Teluk itu merubah qaf jadi G, maka ditulis di huruf Latin As-Segaf, As-Saqaf. Beliau beri saya sorban supaya kelihatan ustadznya, dan yang lebih daripada itu supaya nggak kelihatan terlalu kurus, nampak lebih berwibawa kan. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita mencari persamaan, maka disebut dengan merajut ukhuwah. Tapi ukhuwah ini ditulis di sini ukhuwah Islamiyah, karena kebetulan kita sedang bicara di pondok pesantren dan sesama minal muslimin. Tapi ada kalanya saya tabligh akbar besar di tengah lapang stadion. Saat itu saya tidak sedang bicara ukhuwah Islamiyah, tapi saya sedang bicara ukhuwah wataniyah. Itu yang dibicarakan Kiai panjang lebar tadi, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar, paling universal adalah ukhuwah Islamiyah. Lebih besar lagi daripada itu ukhuwah wataniyah. Lebih besar lagi daripada itu ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Keluar dari pesantren, jalan-jalan pinggir jalan, kepetuk wong londo, bukan orang Indonesia. Lalu karena dia belajar dari pesantren, dia cabut pedangnya, jihad. Inilah dulu yang menjajah Indonesia 350 tahun lamanya. Kenapa kami sudah proklamasi 17 Agustus 45, ini cucunya kok teko meneh? Apa salah dia? Orang dia mau jalan-jalan ke Indonesia, mau melihat keindahan Indonesia, dia mau ngeliat gimana sih bentuk orang yang dijajah mbahku dulu sampai 350 tahun. Kita lalu kemudian sampai ke Jogja, tiba-tiba ketemu dengan turis Jepang. Apakah langsung kita cabut keris dari belakang? Inilah yang dulu menjajah Indonesia? Enggak, karena kita sedang membangun ukhuwah insaniyah. Maka ukhuwah ini yang perlu dijaga. Sekarang ukhuwah ini sudah tercabik-cabik, terobek-robek disebabkan oleh fitnah-fitnah yang luar biasa. Makanya bertambah doa orang sekarang. Dulu Kanjeng Nabi cuma mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Sekarang bertambah lagi wa min fitnatil medsos. Fitnah medsos ini luar biasa. Medsos ini dari bahasa Arab juga, das saya dusu. Masuklah isu-isu yang luar biasa. Makanya kita disuruh fatabayyanu. Dalam qiraat lain fatasabbatu. Tasabbut, tabayyun, klarifikasi. Makanya saya selalu buat klarifikasi. Kalau saya buat video klarifikasi pendek, jangan lebih dari 5 menit, pendek. Kenapa begitu? Karena biasanya orang yang suka menelan isu ini nggak punya paket. Maka kita kasih dia video pendek supaya dia cepat paham. Nah, malah ada klarifikasi itu yang 1 menit 1 napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai ngasih sampel contoh mudah, simpel, sederhana, mudah diingat. Dari doa iftitah saja kita bisa bersatu, terlepas dari politik, terlepas dari mazhab, terlepas dari apapun, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ukhuwah Islamiyah kita rajut dengan kembali kepada doa-doa iftitah yang sunnah Rasulullah SAW. Kalau selama ini kelahi cuman antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira, alhamdulillah Pak Ustadz sekarang anak-anak muda udah nggak kelahi lagi gara-gara Allahumma ba'id Allahu Akbar kabira. Kenapa? Sama-sama nggak sholat.
Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah kita tidak bisa paksa orang. Ustaz Somad, kalau sekarang sholat iftitahnya pakai apa? Saya sampai sekarang dari kecil di kampung Allahu Akbar kabiro, pindah ke Mesir Allahu Akbar kabiro, pindah ke Maroko Allahu Akbar kabiro, pindah ke Sudan Allahu Akbar kabiro, pulang ke kampung Allahu Akbar kabiro. Kadang saya baca juga beberapa riwayat iftitah yang lain, saya susunlah dalam satu buku riwayat Allahu Akbar kabiro sampai 5, 7, 9 riwayat. Dalam buku judulnya 99 tanya jawab sholat. Ujung-ujungnya jual buku juga. Bukunya bisa di-download gratis dalam bentuk PDF. Silakan, mau dibaca boleh, mau di-download boleh, mau di-print boleh, dicetak dijual jangan. Mau diwakafkan tafadhol. Pak Ustadz, saya mau cetak buku Ustadz 997. Boleh Pak, silakan. Saya mau cetak banyak nih Pak Ustadz, 1000 eksemplar, mau bagi-bagi ke masjid, ke santri. Bagus. Tapi ada satu permintaan Pak Ustadz. Ya boleh. Apa? Sampulnya mau saya buat gambar saya, kemudian coblos nomor. Jangan. Nanti jadi fitnah. Kita tidak mau ada fitnah dalam beragama ini. Adapun saudara kita yang berbeda agama, kita nggak ganggu dia. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita ini indah karena beraneka ragam, berwarna-warni. Indah balon ini. Kenapa? Warnanya macam-macam. Meletus balon hijau. Kenapa yang meletus itu mesti balon hijau? Masya Allah, tabarakallah. Perbedaan itu tajam. Perbedaan itu tajam. Dari mana Ustaz tahu perbedaan itu tajam? Tuh, tajam semua. 5 itu tajam perbedaan. Jadi kalau kita semakin jauh, semakin tajam. Kalau kita mau mendekat titik persamaan kita, teorinya seperti teori jari-jari. Jari-jari apa? Jari-jari sepeda. Walaupun di sini mungkin jari-jari ini udah habis untuk sate. Tusuk sate. Jari-jari sepeda itu kan semakin jauh dari titiknya makin jauh. Makin jauh. Terbayang kan jari-jari sepeda? Dia kalau semakin mendekat ke titik, dia makin dekat. Jadi jangan heran kalau Indonesia jauh perbedaan kita, karena memang kita negeri yang paling jauh dari kota Makkah. Jauh kita. Maka kalau kita mau mendekat merajut ukhuwah, coba lagi mendekat ke titik. Makanya yang bisa menyatukan kita adalah tuh dia, Ka'bah. Semua kita sholat menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mungkin yang ini pakai usolli, yang ini enggak. Seminar internasional, profesor-profesor ngumpul, yang maju. Ini kisah nyata, true story. Yang cerita ke saya, rawahu, nggak boleh sebut nama, jaga kode etik jurnalistik. Majulah profesor, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Yang di belakang mau nunjukkan egonya juga, enggak pakai usolli. Tapi kalau kita kembali kepada titik, toh semuanya kita menghadap Allah yang sama. Dan kalau kita mau baca fikih perbandingan mazhab, muqaranatul mazahib, dijelaskan di sana bahwa kalau hatinya ragu, bimbang, untuk menguatkan apa yang di hati, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Untuk menguatkan hati diucapkan di mulut. Usolli, iki salat apa iki? Usolli fardhol maghribi. Berapa rakaat? Siji, loro, telu rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman lillahi ta'ala, untuk menguatkan di hati. Jadi kita nggak perlu nguping ke sebelah, ini pakai usolli apa orang? Dan yang sebelah juga nggak perlu memata-matai, ini pakai, kalau iya berarti saudaraku, kalau tidak berarti laisa minna. Waduh, hancur kita di masjid. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kalau ada dua-dua orang yang saling militan luar biasa, yang satu pakai usolli, yang satu nggak pakai usolli, yang satu menunjukkan egonya, usolli fardhal maghribi, yang satu mengatakan nggak pakai usolli, yang di tengah preman baru tobat. Bingung, wah kacau ini.
Dulu kata si preman, ini dia sholat maghrib dan inilah sholat yang pertama. Hijrahnya baru asar tadi. Padahal kemarin malam kata dia kami lebih solid luar biasa, nggak pernah kelahi. Ini si preman baru saja keluar dari majelis yang luar biasa solid sedunia. Jamaahnya nggak banyak, cuma 4. Si Ciloro, telu, papat, jamaah gaple. Nggak pernah kelahi. 4 orang ini nggak pernah kelahi. Kenapa? Karena nggak bisa main 3. Kalau ada satu sakit, menjenguk, bawa jeruk, bawa obat, nanya, guys, kapan sembuh? Udah lama nggak main ini. Ini malah di masjid kok dia begini. Kata si preman, wah kalau gitu saya tunda hijrah taubat saya. Karena mereka di masjid hanya kelahi saja. Oleh sebab itu yang bisa menjelaskan ini siapa? Siapa lagi kalau bukan mereka yang paling dekat dengan Ka'bah. Ka'bah simbol persatuan umat. Lihatlah bagaimana semuanya bersatu di samping Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi untuk sampai ke Ka'bah kita mesti punya sanad. Al-isnad minad din, kata Imam Ibnu Sirin. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikanlah sanad ilmu kamu dari mana. Ustadz Somad dari Pulau Sumatera, kami dari Pulau Jawa. Apa yang menyatukan kita? Sana. Tapi apa bisa kita ujuk-ujuk langsung ke sana? Enggak. Kiai Muhammad Mahmud Ismail, dari mana sanad ilmunya? Dari Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Mbah Mun dari mana ilmunya? Dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sanadnya dari mana? Dari ayahnya Sayyid Abbas. Dari Sayyid Abbas saya nggak hafal lagi. Al-Hasani, kenapa disebut Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Hasan itu siapa? Anak Sayyidatuna Fatimah. Fatimah itu siapa? Anak Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dari jalur Ali Bait. Ali Bait keturunan Nabi. Dari jalur yang bukan Ali Bait, Kiai Haji Muhammad Mahmud Ismail. Dari siapa? Dari Kiai Haji Maimun Zubair Mahmun. Mahmun dari siapa? Dari Kiai Zubair, ayah beliau. Kiai Zubair dari siapa? Dari guru beliau, Kiai Haji Mas Kumambang. Dari Kiai Haji Mas Kumambang dari mana? Dari Syekh Mahfud At-Tirmuzi. Murid saya kampus datang, Ustadz, ini Tirmuzi ini sama nggak sama Tirmizi? Tirmizi itu Termes. Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmizi. Termes itu perbatasan antara Afghanistan dengan Uzbekistan. Kalau Termusi, Ustaz, Pacitan. Tremas. Cuman tulis Latinnya dia sangka salah ketik Tirmizi dengan Termusi. Termusi Tremas. Maka disebut At-Tirmizi atau At-Termusi. Dia adalah guru besar hadis di Masjidil Haram. Sanadnya sampai kepada kiai. Maka seluruh Abdul Somad datang kemari ini sebetulnya cuman mau ngambil, paling nggak pernah bertemu dengan murid-murid Mbah Mun. Mudah-mudahan mendapatkan barokah. Memang Ustaz nggak pernah ketemu dulu? Pernah. Lama? Enggak. Buka kepala minta tiup, tolong tiup kiai supaya jin-jinnya kabur. Berarti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belajar dengan sanad itu insya Allah terjaga keilmuannya, terjaga sanadnya. Laulal isnad, kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya saja. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kalau ulama dulu kan berkata, dari mana ini? Dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Begini zikirnya. Ini tauhidnya dari mana? Dari Imam Abu Musa Al-Asy'ari yang punya cucu cicit keturunan Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini dari mana kamu ambil? Dari Sahih Al-Bukhari. Enggak mungkin Imam Bukhari ketemu dengan Nabi, dia meninggal tahun 256. Dia mengambil dari Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah ngambil riwayat ini dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari mana? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu begitu. Haddasana Qutaibah bin Sa'idin. Haddasana. Orang sekarang enggak. Dari mana kamu? Haddasana li YouTube. Taba yatubu YouTuban.
Oh, kembali maka tabah ya tubuh karena kembali ke YouTube. Oleh sebab itu belajar ke YouTube boleh, tapi jangan lupa pastikan bahwa orang yang di YouTube itu ada di dunia ini. Jadi sebetulnya saya datang untuk menunjukkan bahwa Ustaz Abdul Somad itu ada. Karena banyak juga yang di YouTube, di Google itu nggak ada dia di dunia. Salah satu yang nggak ada itu Upin Ipin. Saya beberapa kali ke Malaysia nggak ketemu. Ini memang zaman unik, aneh, luar biasa. Ada suaranya, ada gambarnya, tapi orangnya nggak ada. Itu suara GPRS itu suara yang menunjukkan jalan. Anda sedang berada di Jalan Sudirman. Jangan belok kanan, karena ada mantan. Itu nggak ada orangnya, itu suaranya aja. Maka kita belajar kepada kiai itu untuk memastikan bahwa orangnya ada. Ngaji sama kiai, ngalap barokah, mengambil ilmu. Biasanya kalau kertas gini kartu kuning, kan betul waktu habis. Saya tadi start jam 10, sekarang ternyata sudah 10:45 menit. Kenapa ya kalau ceramah di depan habaib, ulama, santri, waktu begitu cepat berlalu guys. Tapi kalau ceramah di depan pegawai-pegawai yang nggak mau ngaji, capek kita. Sudah bolak-balik habis bahan, baru 10 menit. Itulah enak. Kenapa? Karena hati mereka terbuka. Bagi yang selalu ceramah atau latihan ceramah itu bisa merasakan. Kalau jamaah hatinya terbuka, maka yang ceramah juga nggak ada beban, plong, waktu begitu cepat berlalu. Insya Allah ini baru muqaddimahnya. Nanti mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, saya datang lagi. Saya mau mancing aja. Kira-kira yang mengucapkan amin banyak enggak? Saya mau. Andai tadi pas saya ngomong, mudah-mudahan nanti datang lagi, tiba-tiba amin. Masya Allah, tabarakallah. Salam untuk Pak Bupati, Ibu. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu. Terima kasih. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang berbuat baik pada kamu, balas. Tapi kalau kamu nggak sanggup membalasnya, doakan dia. Saya tidak sanggup membalas kebaikan kiai, kebaikan santriwan, santriwati, kebaikan keluarga besar Ma'had Ilmul Quran Al-Hikam. Yang bisa membalas ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya bisa mengucapkan satu kalimat, jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. 45 menit. Itu artinya udah dikasih kertas nggak berhenti juga, letupkan satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.